Jos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Mas Tejo. Nah, kali ini kita akan membahas tentang banyak sekali yang bertanya ya, membahas tentang bagaimana kerja di Jepang, gimana syarat-syaratnya, awalnya gimana kerja di Jepang. Nah, kali ini kita akan bahas di sini ya, buat teman-teman lebih mudah mencerna dan lebih mudah untuk melakukannya. Yang pertama itu niat. Nah, kalau teman-teman tidak ada niat, susah. Banyak sekali teman-teman saya itu yang nanya, cuma tidak melakukan. Tidak, kalau bahasanya itu, kalau bahasa Melayunya itu tidak bergerak. Dia nanya, cuma dia nggak melakukan sama sekali. Apa gitu, daftar kemana, nggak melakukan. Padahal sudah saya kasih tahu. Nah, makanya kawan-kawan harus niat. Yang pertama itu niat yang penting. Uang itu nomor kesekian ya. Uang itu nomor kesekian. Yang penting niat, usaha. Nah, itu. Uang itu nomor kesekian. Jadi, kalian itu kumpulkan niat kalian untuk ke Jepang. Nah, sesudah niat itu udah terkumpul, nah barulah kalian cari informasi. Informasi mengenai tentang Jepang. Bagaimana pemberangkatannya, gimana, lewat mana, lewat jalur mana, lewat apa, kan gitu. Kalian harus tahu dulu. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui, kalian itu harus berangkat melalui lembaga pelatihan kerja. Itu adalah lembaga swasta. Nah, kalau kalian sudah mengetahui lembaga swasta yang untuk pemberangkatan di Jepang, nah barulah kalian tanya-tanya, kalian tanya bagaimana syarat-syaratnya, apa yang harus diinikan, disiapkan. Nah, itu kan banyak. Yang penting kalian harus cari tahu lembaga pelatihan kerja yang benar-benar bisa untuk memberangkatkan kalian. Jangan cuma omon-omon. Nah, susah ya. Ada juga sepengalaman saya, banyak itu lembaga-lembaga yang cuma omon-omon tapi tidak diberangkatkan. Nah, itu makanya kalian harus cari lembaga-lembaga yang bisa cepat memberangkatkan supaya pengeluaran tidak banyak dan cepat bisa masuk ke Jepang, bisa langsung kerja. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ketahui juga, eh, di setiap lembaga itu berbeda-beda ya. Apa? Berbeda-beda cara dia memberangkatkannya gimana, berbeda-beda ya. Entah prosedurnya berbeda-beda ya, entah 3 bulan belajar, entah seminggu belajar, bisa itu bisa semua, bisa terjadi semua ya, tergantung prosedur LPK tersebut ya. Nah, apakah memenuhi kriteria? Kalau kalian tuh bisa berangkat cepat itu karena kalian sudah memenuhi kriteria untuk pemberangkatan ke Jepang. Nah, jadi itu harus kalian siapkan semua. Kalian harus ketahui semua. Oke. Berikutnya, kalian itu harus persiapkan semua dokumen-dokumen kalian. Sama seperti kerja pada umumnya. Tapi ini kan pengecualian karena kalian kerja di luar negeri. Kalian harus siapkan paspor, SKCK. SKCK itu untuk LPK, bukan buat ke Jepang, bukan. Untuk lembaga pelatihan kerjanya. SKCK, paspor, eh, pokoknya data-data diri kalian, surat kuasa orang tua kalian bahwasanya mengizinkan kalian ke Jepang. Nah, itu harus kalian siapkan. Nah, itu yang paling penting. Dokumen-dokumen lah pokoknya. Pokoknya dokumen, semua dokumen disiapkan, dikumpulkan, baru kalian pergi ke LPK tersebut. Nah, sesudah pergi ke LPK tersebut, kalian tanya-tanya. Tanya gaji, tanya job apa yang ada di situ ya kan. Tanya semua, tanya job, apapun kalian tanya. Pokoknya jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Nah, kalau sesat di jalan nanti tidak bisa pulang. Makanya kalian harus tanya-tanya. Nah, itu juga ya.
Terus apa lagi nih? Ini sepengalaman saya ya, yang sepengalaman saya ini apa? Sepengalaman saya waktu pemberangkatan ya. Ini saya berbagi pengalaman istilahnya ya kan. Terus apa lagi? Terus yang terpenting siapkan fisik kalian, jangan sampai ada penyakit menular seperti TBC. Nah, itu fatal. Teman saya TBC, dia pertama LPK, satu LPK dengan saya. LPK itu nah, ini perlu kalian ketahui. LPK itu adalah lembaga pelatihan kerja. Nah, teman saya itu dia itu ada penyakit TBC. Nah, begitu dicek setelah MCU ada terdeteksi penyakit TBC. Jadi dia tidak bisa berangkat dan dia tidak bisa berangkat melalui LPK tersebut, lalu dia pindah LPK. Nah, itu kan perlu biaya lagi. Makanya kalian harus jaga kesehatan sebelum MCU, medical check up, MCU. Nah, sebelum MCU itu kalian harus benar-benar mempersiapkan diri, jangan begadang atau segala macam. Pokoknya hal-hal yang inilah yang mengganggu kesehatan itu kalian jaga. Nah, setelah itu baru MCU. Gitu saran saya. Nah, itu ya. Selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya kalian nah, ini yang pokoknya yang terakhir itu uang. Uang itu LPK itu kisaran sekarang antara 15 juta sampai 20 juta. 15 sampai 30 juta kalian siapkan. Ya, semakin tahun semakin mahal. Nah, jadi kalian harus persiapkan uang seperti itu. Nah, yang lebih bagusnya kalian itu harus cari LPK yang dana yang ada dana talangan supaya kalian tidak mengeluarkan uang terlalu banyak. Nah, cuma jadi uang kalian itu cuma buat dokumen-dokumen. Nah, jadi kalian itu cuma mempersiapkan badan, fisik kalian sama otak kalian biar nanti di Jepangnya enak gitu ya kan. Karena di Jepang ini macam-macam pekerjaannya. Jadi itu yang perlu kalian siapkan ya. Fisik sama mental. Nah, itu. Oke. Nah, apa lagi nih? Apa ya? Pokoknya kalian harus belajar yang banyak. Nah, setelah kalian masuk LPK, nih udah diterima, udah lulus seleksi atau segala macam, udah lulus, barulah kalian belajar. Nah, setelah kalian belajar sebulan, entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pokoknya kalian harus bisa memahami bahasa Jepang yang standar ya. Saya juga nggak terlalu pandai bahasa Jepang, cuma ya bisa lah dikit-dikit. Maksudnya nggak terlalu pandai, yang penting bisa ya kan. Yang penting bisa kerja, itu yang penting. Nah, biarpun saya nggak terlalu pandai kerja ya kan, yang penting jos, yang penting berani, apapun yang dibilang sama bos atau bos lah, pokoknya apapun yang dibilang bos nurut ya kan. Yang penting duit. Kita di sini nyari duit ya, bukan nyari hal-hal yang lain ya. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ini penjelasannya kurang rapi mungkin ya, cuma saya ya ini kan saya cerita-cerita ya kan. Penjelasannya kurang rapi. Nah, kalau kalian mau tanya-tanya langsung, kalian bisa DM IG saya. Nanti saya tulis di deskripsi di bawah, di ini deskripsinya. Nanti kalian tanya-tanya aja, DM saja, nggak apa-apa, aman. Selalu aktif saya. Oke, buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau segala macam hal-hal tentang Jepang, silakan tanya, tidak masalah, no problem. Oke. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Kita ini kita sudahkan video ini. Oke. Kita sudahkan video ini ya guys. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy next time. Mas Tejo.